Matematika kelas 6, bilangan bulat. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0 yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka -9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian gabungan dari bilangan 0 dengan bilangan asli dinamakan bilangan caca. Contohnya bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan contoh bilangan caca terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama, Udin berdiri di titik 0, gambarnya seperti ini. Kemudian, langkah yang kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju,
Dan sifat yang keempat, pada negatif berarti mundur. Selanjutnya kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama bilangan 9 atau positif 9, artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6, artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap ke arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut harus maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4 atau negatif 4. Soal berikutnya, dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan negatif 7 atau minus 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah yang kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah yang ketiga, bilangan negatif 3 atau minus 3, artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 adalah minus 10 atau negatif 10. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung negatif 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah yang kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung
Negatif 5 adalah 9.